Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Porsi, kembali lagi di Podcast Farmasi episode pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu terkait pembukaan program profesi apoteker di UIN Alauddin Makassar. Bersama saya, Regita Cahyani selaku moderator pada Podcast Farmasi episode pertama ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan seorang narasumber yang merupakan tenaga pendidik di Farmasi UIN Alauddin Makassar, yakni Ibu Apoteker Herani S-Farm and Farm Clean. Halo Ibu. Hai. Jadi mungkin sebelum masuk ke topik, kira-kira hari ini bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, luar biasa. Semangat. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kalau boleh tahu kesibukan tak selain menjadi dosen apa Ibu? Iya, dosen forever. Iya. Ya sibuk ngurusin kalian lah. Iya, baik. Mungkin bisa langsung masuk di topiknya Ibu Di. Kali ini yang akan dibahas itu terkait isu pembukaan program profesi apoteker Ibu di UIN Alauddin Makassar. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu Ibu, mungkin bisa langsung dulu ke sejarahnya. Sebagai pembuka untuk podcast kali ini. Kira-kira hal apa yang menjadi awal mula sehingga dosen-dosen di farmasi itu tergerak untuk membuka program profesi apoteker di UIN Alauddin Makassar? Ya, kalau untuk pertanyaan pertama ya, jadi kenapa sih kita akhirnya membuka program studi, kalau sekarang namanya PSPPA, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker. Kalau dulu kan disebutnya hanya profesi apoteker ya, kalau sekarang PSPPA, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker. Kalau mau dicerita untuk sejarahnya sih, ini kita sudah mulai sebetulnya di tahun 2015. Kalau motivasi kenapa kita harus buka profesi apoteker, ya masa kita biarkan alumni kita sekolah di tempat lain sementara kita sendiri bisa. Jadi kenapa kita baru mulai di tahun 2015 sementara UIN sendiri farmasinya itu sudah ada sejak tahun 2005. Jadi 2015 itu awal mula kita bergerak untuk buka profesi apoteker. Karena di 2015 keluar akreditasi B, sementara waktu itu syarat minimal untuk program studi S1 yang bisa membuka profesi apoteker itu sudah terakreditasi B. Jadi di tahun 2015 itu adalah waktu ke program studi sarjana farmasi mendapatkan akreditasi B yang sebelumnya C. Nah itulah mulanya kenapa akhirnya kita berusaha atau kita termotivasi untuk membuka program studi profesi apoteker. Kita sudah layak dan tentunya itu tadi kembali lagi bahwa kita mau mewadahi alumni supaya tidak perlu keluar lagi dari UIN untuk melanjutkan pendidikan profesinya, bisa langsung melanjutkan di farmasi atau di UIN sendiri. Seperti itu sih kalau motivasi ya. Berarti kalau untuk sejarah tergeraknya untuk membuat ini sudah dari tahun 2016 Bu, berarti kalau dihitung sudah 9 tahun Ibu Di? Iya betul, sudah masukin tahun ke-9. Dan tujuan utamanya itu untuk wadahi memang semua alumni farmasi UIN supaya ada tempatnya untuk lanjut program profesi. Betul. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua Ibu. Secara garis besar bagaimana ini tahapannya dalam menyusun untuk program profesi apoteker Ibu di UIN? Kalau tahapan, kalau kita membahas ya dari tahun 2015 sampai tahun 2024 ini, kebetulan saya juga sudah terlibat di tahun 2015. Meskipun waktu itu ya dimulai dari yang menjadi ketua Borang Apoteker waktu itu adalah Pak Nursalam Hamzah. Kemudian di tahun 2018 dilanjut oleh Ibu Suryaningsih. Kemudian kita sempat berhenti di tahun 2018 karena ada moratorium. Moratorium itu artinya kita tuh tidak boleh membuka program studi baru. Akhirnya dihentikan. Kemudian di tahun 2022 itu muncul aturan baru lagi bahwa kita memang semua program studi farmasi yang sudah layak, artinya yang minimal B ya akreditasinya tadi itu sudah harus atau sudah diwajibkan untuk membuka program studi farmasi.
Akhirnya di tahun 2022 sebetulnya sudah dimulai sih di tahun 2021 akhir-akhir itu kita sudah mulai, melanjutkan lagi di tahun 2022 sampai sekarang. Nah, kalau prosesnya itu agak berbeda ya. Di tahun 2015 itu borangnya agak banyak, menurut saya agak banyak komponennya. Kemudian di tahun 2018 ada penyederhanaan borang. Kemudian di tahun 2022 yang sudah mulai diwajibkan semua ini, yang memang sudah S1-nya sudah memenuhi, itu sekarang lebih sederhana lagi sebetulnya, sudah agak lebih simpel dibandingkan di tahun 2015-2018 tadi. Kalau mau disebutkan ya, kriteria utamanya itu hanya ada 3. Yang pertama adalah kita sudah siap secara kurikulum, kemudian kita sudah siap secara dosen, tenaga kependidikan, kemudian ya tenaga kependidikan artinya ya laboran, ya pustakawan, itu siap secara SDM, kemudian siap secara mutu, ada namanya mutu, kemudian siap secara sarana prasarana termasuk lab yang akan kita gunakan, sarana praktek yang akan kita gunakan, kemudian ada yang namanya sarana OSCE. OSCE itu adalah ujian akhirnya nanti pada saat sudah selesai rangkaian PKPA atau praktek profesi. Kemudian CBT itu juga ujian akhir dari apoteker. Nah, 4 poin tadi ketika dianggap sudah layak itu termasuk kita yang sekarang sudah memenuhi syarat itu juga alhamdulillah menjadi poin penting yang kita butuhkan dalam pembukaan profesi apoteker ini. Berarti kalau secara ringkas itu perjalanan cukup panjang ya nih, dari 2015 sampai sekarang. Betul. Ada banyak sekali yang perlu disiapkan ya, dari kurikulumnya, SDM, sarana di sini juga perlu dimatangkan supaya bisa terbuka nanti di beberapa profesi apoteker. Betul. Mungkin setelah dibalik kisah panjang itu Ibu, mungkin ada cerita tantangan up and down-nya selama bergerak ini untuk buka program profesi apoteker di UIN, kira-kira apa saja itu Ibu kalau tahu? Kalau sebetulnya sih kalau up down-nya itu ya, misalnya ini di tahun 2015 itu kita sebetulnya pengerjaannya lancar waktu itu. Karena kan semuanya by system ya. Jadi kita mengerjakan itu lancar, mengirim semua lewat sistem. Kemudian kita sudah dapat revisi dari pusat bahwa perlu dilakukan perbaikan. Hanya saja di sini terus di sistem itu terus menyebutkan perlu dilakukan perbaikan. Ternyata ditelusuri bahwa masalahnya itu bukan di sistem, tapi masalahnya itu secara internal itu ada konflik dari kementerian. Jadi karena kita sebetulnya di bawah Kementerian Agama, dan sementara Kementerian Agama itu sendiri itu ada syarat bahwa tidak boleh pendidikan umumnya itu lebih banyak daripada pendidikan agamanya. Ya, jadi itu sebetulnya salah satu kendala akhirnya Kementerian Agama tidak mengizinkan kita untuk membuka apoteker. Itu jadi 2018 ternyata meskipun kita sudah melakukan revisi, sudah melakukan perbaikan di sistem itu selalu menyebutkan bahwa dilakukan perbaikan, tapi ternyata yang bermasalah adalah kita tidak mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Berarti akhirnya ada regulasi yang menghambat waktu itu. Akhirnya di tahun 2019 kalau tidak salah akhirnya moratorium, tidak boleh ada pembukaan program studi baru. Sampai di tahun 2021 ada revisi kembali, ada perbaikan dari asosiasi bahwa setiap perguruan tinggi itu wajib untuk membuka membuka profesi apoteker bagi yang S1-nya memang sudah layak. Jadi akhirnya setelah ada program dari asosiasi, ada program juga dari Ristek Dikti, kembali kita melakukan perbaikan lagi untuk pengajuan profesi kembali. Seperti itu. Jadi ya kita sekarang sudah di tahap pengajuan. Berarti setelah ada regulasi sebelumnya, ternyata ada lagi regulasi baru yang katakan bahwa sudah bisa untuk akreditasi B yang sudah layak. Iya. Apalagi kita sekarang sudah A. Iya, Kemudian SDM kita juga sudah memenuhi. SDM itu yang mana sih? SDM itu artinya karena nanti mau tidak mau terpisah antara S1 dengan profesi apoteker, artinya jangan sampai dosen di S1 tidak mencukupi. Nah, karena beberapa harus dipindahkan ke apoteker.
apoteker. Jadi SDM yang dimaksud di sini juga sangat penting, sangat menjadi tinjauan fokus, titik fokus, karena jangan sampai nanti dosen-dosen di S1 malah tidak cukup untuk program S1-nya kalau semua digeser ke profesi apoteker ya kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah untuk jumlah SDM kita atau jumlah dosennya kita itu sudah cukup. Berarti kalau secara SDM sudah mencukupi Sudah. untuk salah satu syarat untuk pembukaannya ini program profesi apoteker. Betul. Mungkin setelah dibicarakan tadi terkait tahapannya dan alur-alurnya, mungkin sekarang terkait lokasinya Ibu. Lokasi untuk rencana pembukaan program profesi apoteker ini kira-kira di mana Ibu? Oke, kalau lokasi, nah ini kalau apoteker sendiri itu berbeda sama S1. Jadi kalau apoteker itu kebanyakan nanti, bukan kebanyakan sih, memang mahasiswa itu tidak ada di kampus. Jadi mahasiswa itu masuk langsung praktek. Karena memang kurikulum yang dibuat, ya seluruh Indonesia pun seperti itu. Kurikulum yang dibuat itu adalah PKPA. PKPA itu apa? Praktek kerja profesi apoteker. Nah, kalau kita punya 5 PKPA, pertama PKPA rumah sakit, kedua PKPA apotik, ketiga PKPA industri, keempat PKPA puskesmas, kelima PKPA distribusi atau PBF. Nah, nanti mahasiswa selama setahun mengitari 5 tempat ini sesuai dengan alokasi waktu SKS-nya. Nah, jadi kalau mau ditanya lokasi, mungkin ya kalau lokasi perkuliahan untuk tutorial, untuk diskusi, itu kami ada tempatkan atau ada rencanakan di kampus 2 sini. Tetap ada yang seperti itu. Tapi kalau lokasi perkuliahan berarti kan sudah tidak ada perkuliahan, artinya semua langsung ke lapangan. Berarti kalau lokasi tergantung lagi nanti Budi dari mahasiswanya itu sendiri. Betul. Nanti kan dibagi ya. Kita sudah punya ada beberapa tempat rumah sakit, sudah punya beberapa tempat. Nanti kan mahasiswanya tidak hanya satu rumah sakit saja, ada yang dapat rumah sakit A, B, C. Kemudian industri juga, industri kebanyakan di luar kan ya. Kalau di Makassar tidak ada industri. Kalau kemudian distribusi ada, kalau PBF di Makassar semua. Kalau puskesmas kita kemarin kerjasamanya dengan puskesmas Goa. Kalau apotik juga kerjasamanya sama apotik yang ada di luar. Oh, berarti secara umum ini memang sudah ada beberapa kerjasama Ibu? Sudah, karena itu juga salah satu kesiapannya kita ya. Jadi kita tuh tidak bisa membuka apoteker kalau kita tidak punya preseptor atau pembimbing di lapangan. Jadi semua itu sudah harus disiapkan. Berarti memang sudah lumayan matang Ibu persiapannya. Insya Allah. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, mungkin bisa diceritakan Ibu ini bagaimana perjuangannya dosen-dosen semua di program studi farmasi dalam pembukaan program studi apoteker ini. Oke, kalau perjuangan seperti yang sudah disebutkan ya sebelumnya bahwa itu mulai dari 2015 itu kita sudah babak belur ya, dalam artian babak belur itu membuat borangnya ya, tahu sendiri lah ya, mungkin borang itu kalau kita menyusun borang itu tidak hanya membutuhkan 1 atau 2 kepala, tapi ada beberapa kepala, bukan hanya untuk mengisi borang tapi mengumpulkan bukti-buktinya itu. Nah, kalau perjuangan sih saya rasa semua dosen sudah berusaha, sudah semua bekerja sama lah dalam membangun apoteker ini. Cuman memang kemarin kendalanya adalah sebelum ada SDM baru di antara 2015-2018 itu memang masih kekurangan SDM ya. Tapi setelah ada SDM baru di tahun 2019 sudah cukup banyak, sehingga memang penyusunan borang di tahun 2022 ini itu lebih maksimal dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Berarti memang sudah cukup banyak perubahan Ibu dari tahun-tahun sebelumnya. Terus untuk sekarang ini Bu, perkembangannya itu sudah ada di tahap apa Bu? Dan bagaimana kelanjutan untuk pembukaan program profesi apoteker yang di Winalodin Bu? Kalau ditanya perkembangannya, harapannya sih ya, maunya sih kita tuh semester depan sudah buka ya. Kalau dilihat kan sekarang sudah di ini ya, kita kan by system. Mungkin kemarin sempat lah yang mahasiswa saksikan, kita sudah visitasi, sudah sampai visitasi oleh Kementerian Ristek Dikti. Nah, sekarang kalau by system itu saya sudah di tahap diserahkan. Jadi begini ya, kalau proses itu kan kemarin ada beberapa tahap sebelum visitasi.
Itu semua sudah kita lewati. Kemudian kemarin di bulan Ramadan akhirnya kita divisitasi. Setelah divisitasi itu ada perbaikan yang baru kami usulkan kembali di 20 April. 20 April ya, kami usulkan kembali di 20 April, kemudian diperiksa kembali oleh evaluator, dan evaluator itu sudah sudah menyerahkan hasil revisinya kami, hasil ACC revisi itu ke namanya Lampetekes. Jadi sudah diserahkan di sana. Nanti Lampetekes ini sekarang kita ada di proses Lampetekes itu mengevaluasi hasil revisi. Nanti hasil revisi kami atau hasil persetujuan dari evaluator itu diserahkan ke Lampetekes. Nanti Lampetekes melihat bahwa sudah layak, sudah bagus, akan dikembalikan lagi ke Ristekdikti. Nah, ini Ristekdikti nanti yang mengeluarkan SK. Jadi insya Allah ini kita sisa satu tahap sebetulnya. Kalau sudah kembali ke Ristekdikti, itu insya Allah izin operasional itu sudah keluar. Kalau izin operasional sudah keluar, artinya kita sudah bisa menyusun perencanaan untuk menerima mahasiswa baru. Itu sih sisa satu tahap, cuman kalau melihat kenyataan di lapangan ya, sisa satu tahap itu dari diserahkan ke Lampetekes kembali ke Ristekdikti itu ada yang 2 bulan prosesnya, ada yang 3 bulan. Nah, kalau misalnya ternyata rezekinya UIN itu bisa keluar lebih cepat ya harapannya sih semester depan buka ya, sudah bisa operasional, sudah bisa menerima mahasiswa baru. Tapi pun kalau tidak ya terpaksa kita masih harus sabar. Insya Allah 1 semester mungkin bukanya di semester genap atau di tahun 2025 awal. Berarti insya Allah kalau misal lancar di tahap tersebut Ibu, di semester depan sudah buka? Ya, harapannya hitung-hitungannya ya seperti itu. Iya. Kita sudah bisa terima mahasiswa sih di semester depan, karena sisa 1 tahap itu tadi kesiapan dan lain sebagainya juga sudah kita persiapkan. Tapi kalau misalkan ternyata belum rezeki ya kita masih harus bersabar sekitar 1 semester mungkin ya. Paling buruknya ya kita baru bisa menerima mahasiswa ya di tahun 2025 itu. Baik Ibu, mungkin sebelum pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan terbesar Pak ini Bu? Jika kelak program profesi apoteker sudah dibuka, kira-kira mungkin yang pertama apa yang Ibu rasakan kalau misal program profesi apoteker sudah dibuka, dan bagaimana harapan terbesar tak kalau misalnya memang setelah dibuka kira-kira bagaimana itu Ibu? Kalau dia sudah buka saya kabur. Ya. Harapan terbesar saya itu supaya saya bisa kabur dari sini, apoteker harus segera buka ya. Kenapa seperti itu? Karena alhamdulillah untuk pembukaan apoteker ini saya dipercayakan sama Ibu Kajur sebelumnya, Ibu Suryaningsi, untuk menjadi ketua borang, sehingga apoteker ini tetap masih saya kawal sampai saat ini. Dan memang sama Ibu Dekan, Ibu Dr. Dewi itu menyarankan bahwa saya yang tetap mengawal pembukaan apoteker sampai terbuka. Yaitu jadi kalau memang sudah terbuka, alhamdulillah lepas beban saya dan saya bisa kabur dalam artian apa ya, saya juga mau sekolah ya, orang-orang sudah sekolah, saya belum sekolah ya, jadi seperti itu. Polemik di bawah, jadi harapannya memang segera buka. Selain itu juga supaya mahasiswa kita itu tidak bersaing, tidak terlalu jauh lah ya untuk keluar. Meskipun nanti kalau awal-awal buka ya pasti kan ada yang bertanya akreditasinya gimana. Akreditasinya ada, tetap terakreditasi namanya, tapi untuk tahap awal itu tidak mungkin langsung A ya, namanya juga masih baru buka, ada namanya akreditasi sementara. Jadi mungkin untuk mahasiswa angkatan pertama ya ada akreditasinya, ada namanya akreditasi sementara. Nanti mungkin di angkatan kedua atau angkatan ketiga baru kami bisa memperbaharui akreditasi namanya ya. Jadi bukan juga misalnya mungkin ada nanti yang berpendapat masa jadi angkatan pertama nanti tidak terakreditasi. Enggak, jadi akan kami usahakan jadi untuk mahasiswa angkatan pertama itu nanti namanya tetap ada akreditasi, namanya akreditasi sementara ya, melihat regulasi terbaru juga untuk akreditasi sekarang.
Kemudian nanti akan kami usahakan, tetap diusahakan ya, mudah-mudahan meskipun bukan saya lagi yang di apoteker, entah siapa nanti yang selanjutnya memegang apoteker atau siapapun itu dosennya pasti tetap akan memperbaiki akreditasi jurusan ya, siapapun itu. Itu sih, jadi supaya pertama ya supaya apoteker segera buka, ini merupakan impian kita bersama, semua dosen punya impian yang sama untuk segera membuka profesi apoteker. Kemudian yang kedua adalah supaya mahasiswa, terutamanya mahasiswa kita itu tetap tidak terlalu jauh mencari tempat ya, mendengar beberapa keluhan dari mahasiswa atau dari seniornya kalian bahwa mereka ditolak sana sini, bukan ditolak sih, nggak lulus ya mungkin, ya itu karena kan memang profesi di luar itu lebih mengutamakan alumninya sendiri. Jadi pun kalau kita nanti buka ya pasti kita utamakan juga alumni kita sendiri, betul. Jadi mungkin yang namanya mahasiswa luar itu lebih sedikit kalaupun kita menerima dari luar dibandingkan yang dari dalam UIN sendiri, seperti itu sih harapannya. Berarti Bang, harapan terbesarnya setelah pembukaan program profesi apoteker ini Bu, supaya betul-betul alumni farmasi UIN itu bisa dapat wadah untuk melanjutkan profesinya Bu. Ya, karena apalagi regulasi Kementerian Kesehatan sekarang kan, atau yang kemarin ikut kuliah tamu kan dengar sendiri ya, yang namanya praktisi itu sudah tidak ada S1. Yang namanya praktisi itu kalau tidak vokasi ya profesi apoteker ya. Jadi kalau cuman dia satu ya tidak akan bisa jadi praktisi. Jadi memang kalau mau praktek ya harus jadi apoteker. Iya. Dan dengan dibukanya ini bakalan bantu sekali mungkin juga untuk alumni-alumni. Ya, akan membantu alumni. Meskipun ya kuotanya bocoran, ini hanya 40 ya. Hanya 40 yang diterima ya. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa menambah seiring dengan berjalannya waktu. Terus mungkin ada yang bertanya, ini kenapa hanya 40? Kenapa enggak seperti kalian yang angkatan-angkatan S1 yang 100, 200. Nah, ini juga kendalanya ya. Jadi apoteker itu hanya bisa menerima 40 karena kita itu ditarget untuk meluluskan 100% mahasiswanya dalam UKM PPAI. Jadi ada namanya ujian kompetensi profesi apoteker, namanya UKM PPAI. Jadi itu harus kami luluskan 100% untuk bisa menerima lagi di tahun di semester selanjutnya, seperti itu. Jadi memang hanya 40 saja sih, supaya harapannya ini supaya kualitasnya mahasiswa juga bisa dievaluasi lah, seperti itu. Berarti untuk semester awalnya nanti nih Bu hanya 40 kuota. Mungkin langkah ke pertanyaan terakhir Bu. Oke. Mungkin ini lebih ke arah pesan tak untuk teman-teman penonton podcast farmasi Bu. Oke. Untuk teman-teman mahasiswa farmasi, kira-kira ada pesan dan kesan tak Bu untuk mereka, entah itu lebih semangat kuliah atau apa Ibu? Pertama, jaga adab saja ya. Pertama, jaga adab. Kedua, kenapa sih adab? Sudah berulang kali ya di kelas disebutkan bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu ya. Setinggi apapun ilmunya, kalau adabnya 0 berarti semua jadinya 0 ya. Jadi pertama jaga adab. Kedua yaitu kalian memilih farmasi, artinya kalian memilih salah satu jurusan yang hidupnya long life learner ya. Jadi memang kita belajarnya sepanjang hayat. Kalian nggak belajar ya ketinggalan ya. Jadi seperti itu. Kalau memang nggak mau belajar ya sudah, nggak usah keluar nggak usah di farmasi, keluar aja. Karena memang farmasi seperti itu, entah mau jadi praktisi, entah mau jadi dosen, entah mau jadi apapun itu yang kehidupannya masih menyerempet di farmasi. Kecuali kalau nanti ada yang jadi pegawai bank, ya itu nggak perlu belajar ya, nggak perlu belajar farmasi lagi. Tapi kalau masih menyerempet dunia farmasi, artinya orang masih harus belajar ya. Jadi tidak ada istilah berhenti belajar, jadi tetap harus semangat belajar. Ketiga, untuk masuk apoteker perbaiki IPK. Iya, karena IPK sekarang jadi modal awal orang mendaftar apoteker. Bolehlah dicek-cek sekarang atau tanya-tanya seniornya. Sekarang IPK menjadi syarat untuk mendaftar. Nanti di UIN bocoran ya. UIN itu mempersyaratkan 3,25 ya, jadi hati-hati. Kenapa ada syarat IPK Bu? Iya, kenapa ada syarat IPK? Karena IPK menjadi salah satu pengalih supaya kalian bisa lulus UKM PPAI itu ya, kayak begitu. Jadi memang IPK kami persyaratkan. Jadi memang belajarnya selain kebutuhan pribadi ya itu juga ya untuk kebutuhan administrasi kalau mau melanjutkan apoteker kelak.
Berarti pesannya Ibu Herati secara singkat, yang pertama jaga adab, Iya, betul. yang kedua belajar karena di farmasi itu memang sistemnya belajar selamanya. Kalau misalnya tidak mau ketinggalan apa-apa, memang harus belajar, harus tergerak dari diri sendiri memang dari awal Ibu Di. Dan yang terakhir, usahakan untuk pertahankan IPK kalau misalnya mau lanjut di program profesi apoteker. Betul. Ya, seperti itu. Iya. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian podcast farmasi pada episode kali ini mengenai isu pembukaan program profesi apoteker di UIN Alauddin Makassar. Maaf apabila dalam selama podcast ini ada salah kata baik dari saya maupun dari narasumber kita, Ibu Apoteker Herani Spam M Famplin. Cukup sekian, saya akhiri. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di share podcast farmasi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.